Jadi sengaja saya kasih judul 2050 Material Sense of Context gitu ya. Ini sebenarnya judul satu karya seni instalasi yang menurut saya cukup sederhana tapi juga kompleks gitu. Jadi ini karyanya Richard Wilson tahun 87. Judulnya 2050. 2050 itu sebenarnya nama bahan. Ini sebenarnya oli bekas yang campuran oktannya perbandingannya 2050 itu nama bahan. Ruangan ini bau oli gitu. Jadi bahkan kalau pengunjung untuk masuk ruangan ini kan hanya diizinkan satu orang gitu ya. Harus antri di depan. Antri di depan itu udah bau olinya. Jadi sense of smell-nya orang udah dapet gitu. Aku akan masuk ke seperti ruang mesin atau apa gitu. Di sisi lain karya ini juga bisa jadi cermin gitu. Dia dia merefleksikan ruangannya secara keseluruhan gitu. Jadi dia ada di situ tapi juga tidak ada gitu karena dia merefleksikan apa yang ada di ruangan itu kembali termasuk orangnya juga gitu. Dia cair tapi terlihat kaku dan keras karena oli itu. Tenang, tidak ada angin dan dia tidak mudah goyang karena oli. Beda kalau air biasa itu. Sehingga terlihat seperti marmer solid tidak ada sambungan, tapi dia bukan benda keras, dia dia oli gitu. Pikir material ini satu sisi jadi kayak bisa membuka banyak layer gitu ya tentang yang cair, yang padat dan yang cair, yang apa kelihatan keras tapi lembu. Kemudian dia juga hitam tapi bisa merefleksikan ruangan di sekitarnya gitu. Karya ini dibuat senimannya itu punya punya cerita dengan oli gitu. Jadi kayak apa kehidupan di sekitarnya dia itu tidak jauh dari hal itu. Gitu. Oke, untuk mendasarkan material, aku pilih jadi ada 4 elemen material yang atau unsur yang biasa sering kita bagi gitu ya. Ada air, api, tanah, udara. Ini karya instalasinya Chai Guoqiang tahun 2014. Eh, jadi dia menukar lantainya ini sebenarnya cor-coran semen yang kemudian dia izin untuk dibuka. eh, apa bongkarannya dia taruh di pinggir dengan besi-besi ininya rangka strukturnya itu. Kemudian ini diisi dengan tinta air dengan tinta hitam gitu. Ceritanya waktu itu dia ingin membicarakan tentang bagaimana kita kemudian melihat air gitu, yang kadang menjadi genangan atau sesuatu yang terlihat tidak enak gitu ya. Jadi kayak ada plaza atau apa, genangan air kan kadang sesuatu yang tidak diterima gitu, sesuatu yang pengen dihindari gitu. Nah, karya ini justru pengen membalikan itu gitu. Jadi kaitannya juga soal rejection ya. Jadi kadang tuh di beberapa hal di kehidupan tuh kita kayak oke, aku nggak suka ini maka ini nggak boleh ada gitulah. Jadi sampai ke sana gitu. Genangan air kadang tidak disukai di taman, dibuatkan pothole atau apa untuk membuangnya gitu. Tapi di satu sisi desainer kadang sengaja membuat kolam untuk genangan air. Nah, itu kan di antara yang ini diterima, yang ini tidak diterima gitu. Jadi kayak ya gitu ya. Jadi kalau itu bagian dari desain kolamnya memang pengen diadakan gitu genangan air karena kolam. Tapi bagian yang tidak desain, yang sama alam kemudian secara natural jadi dibuat genangan itu tidak disukai gitu. Desainer ada di sana itu. Genangan air dia nggak suka, tapi kolam justru dibuat gitu. Sama-sama genangan air nih gitu. Kaitannya juga soal ini ya minoritas segala macam. Jadi kalau kalau bicara lebih jauh, ini karyanya Olafur Eliasson. Eh, dia memindahkan alga dari kolam ke ruang galeri. Sebenarnya tentang
tentang disposisi ya. Jadi tentang hidup. Hidup bisa di alam. Nah, ini hidup yang kemudian diatur gitu. Jadi sesuatu yang tadinya liar, tidak terurus, kemudian dirigidkan dalam sebuah ruang galeri gitu. Akankah alga ini bertahan hidup gitu dengan sesuatu yang dipaksakan gitu, dipindahkan dia disposisi tadi dari yang seharusnya dia biasanya ada, kemudian dibawa ke ruang baru gitu. Ini air eh, cukup biasa sebenarnya, ya udah air tumpah gitu. Judulnya waterfall. Tapi kemudian konteksnya dia dia hadirnya di antara gedung-gedung gitu. Jadi sebuah tempat yang kalau misalnya ini kita imajinasikan sebagai tebing-tebing gunung gitu, wajar nih ada mata air yang ngucur gitu ya. Jadi air terjun gitu. Tapi ini hutan beton, jadi ini juga eh, apa air terjun tapi sangat-sangat konstruktif gitu ya. Nah, sebenarnya eh, pengalihan konteks lagi-lagi bisa dipakai tuh gitu. Jadi apa yang biasanya ada di antara tebing-tebing hutan apa gunung gitu, ketika kita merasa di antara gedung-gedung tinggi itu kita kayak ada di dalam lembah beton gitu ya, terus muncullah imajinasi, wah ini biasanya kalau ada air terjun ya gitu. Tapi dia hadirkan juga dengan cara yang sangat konstruktif. Ini juga instalasinya dia, tapi reverse ya. Jadi sifat air yang jatuh ke bawah sama dia dibuat didorong naik ke atas, naik lagi ke atas, naik lagi ke atas gitu. Biasanya kan mengandalkan gravitasi, tapi ini justru dicoba dilawan. Nah, ini lagi-lagi kalau ngomongin hal-hal yang berbau personal gitu, ini hal-hal yang dipaksakan gitu. Tapi bisa jadi ada keindahan juga di sana gitu. Ada kadang beberapa hal itu memang harus dipaksakan dirubah dari nature-nya gitu. Dia melawan sifat air yang biasanya turun ke bawah, tapi kemudian dengan mesin itu dinaikkan gitu. Satu sisi juga ini apa, menekankan tentang kuasa kuasa manusia dan kuasa mesin terhadap alam gitu. Ini karyanya Olafur Eliasson juga, judulnya Still River. Jadi air sungai sama dia dibekukan. Jadi dia mencoba memindahkan sungai yang tadinya di luar sana ke dalam ruang galeri dengan cara air sungainya diambil, dibekukan jadi balok es, kemudian dibiarkan mencair di ruangan galeri gitu. Sekotor apa airnya ya ini, maksudnya itu jadi bagian eh, apa yang ingin ditunjukkan gitu. Tergantung sungainya sungai mana gitu. Jadi ya ini apa adanya sungai kita gitu, dan dibiarkan mencair di ruangan galeri. Berikutnya tentang cahaya, ya, ada beberapa karyanya Olafur Eliasson karena memang seniman ini cukup senang membuat karya dengan elemen-elemen dasar tadi ya. Jadi ini dia menciptakan suasana seperti matahari tenggelam gitu, seperti sunset dalam ruang galeri di Turbine Hall di London. Eh, ya ini pengen membuat orang merasa sedang berada di satu waktu gitu yang sinar matahari tidak begitu kuat. Jadi entah karena asap, entah karena polusi, jadi ini kaitannya dengan climate change. Kemudian ini karyanya Tokujin Yoshioka. Ini sebenarnya bagaimana dia memainkan cahaya ya. Jadi eh, di ini di gereja, aku lupa nama gerejanya apa. Jadi menggunakan kaca prisma seperti ini sehingga pantulan pantulan eh,
bias cahayanya juga ikut berubah seiring perpindahan matahari harian gitu. Ini juga karya seni. Jadi bagaimana lampu-lampu itu seperti bekerja sebagai lampu untuk menyorot sesuatu, tapi dia juga menjadi tokoh atau aktornya itu sendiri gitu. Jadi seperti cahaya yang ada di sini itu sorotan dari eh, lampu yang ada di tempat lain gitu. Lampu ini menyorot ke sana gitu. Jadi eh, dia tidak bisa menerangi dirinya sendiri, tapi dia menerangi orang lain gitu. Ini bagaimana kemudian kita bermain dengan cahaya. Ini karya seni juga yang menggunakan korek api. Jadi dinyalakan dan dibakar. Ini adalah peta 4 negara. PIX itu Portugal, Italia, Jerman, S-nya aku lupa, Spanyol ya. Oke, ini peta dari korek api yang kemudian dibakar. Sebenarnya ini kritik terhadap apa kondisi kapital di keempat negara Eropa itu ya. Ini hasil akhirnya. Ini karyanya Chai Guoqiang lagi yang dia eh, mengkritik soal polusi kota. Jadi dia menggunakan kembang api. Ini diledakkan gitu. Di bawah sini ada kanvas yang ditutup pakai triplek yang sudah dibolong-bolongin gitu. Hasil eh, hasil ledakannya tadi kemudian membekas di kanvas yang ada di bawahnya dan membuat lukisan kota. Jadi ini melukis kota, mengkritik tentang polusi dengan polusi itu sendiri gitu. Jadi dia pada saat penciptaan karyanya pun dia juga sudah membuat polusi di ruangan ini gitu. Kemudian ini hasil kebakarnya gitu. Dan secara visual juga menunjukkan kondisi kota yang banyak asap terus ganggu gitu. Jadi menggunakan polusi untuk melukiskan polusi. Ini cahaya. Jadi karyanya Anthony McCall. Sebenarnya ini pengen membuat kita melihat tubuh kita kembali gitu lewat garis-garis cahaya. Jadi dari lampu di belakang itu eh, gestur tubuh itu justru membuat efek dari cahaya yang ditampilkan di belakangnya ini muncul gitu. Jadi kalau orang bergerak, orang mengangkat tangan atau duduk, garis-garis ini juga akan ikut berubah gitu. Dia juga menggunakan asap dalam karyanya ini ya. Ini juga karyanya dia ini 5 minutes of pure sculpture. Jadi ini memanfaatkan cahaya dan asap gitu ya. Jadi material tidak selalu benda keras tapi cahaya dan udara itu juga bagian dari itu gitu. Ini sculpture tapi bukan sculpture yang solid ya. Jadi bukan cor tembaga atau dari semen atau dari batu, tapi bagaimana membuat sculpture dari cahaya. Ini juga karya seni instalasi yang kemudian eh, menggunakan asap juga itu. Eh, Sehingga kemudian jarak itu berpengaruh gitu. Jadi ini sebenarnya fenomena yang biasa kita temui di sehari-hari tapi kemudian dibawa ke dalam galeri gitu. Bagaimana orang yang sedikit mundur ke belakang agak buram, kemudian yang menempel di eh, apa kaca itu kemudian jadi lebih terang siluetnya gitu. Nah ini juga rekayasa material ya. Jadi bagaimana kita menciptakan ruangan yang kemudian juga bisa eh, dramatis gitu. Ini karya instalasi judulnya Snow, karyanya Tokujin Yoshioka. Ini bulu-bulu
burung ya, bulu-bulu burung yang kemudian ditiup dengan kipas angin, menempel, kemudian nanti perlahan mulai rontok dari kaca, kemudian ditiup lagi. Jadi ini dia membuat satu instalasi yang membawa imajinasi orang ke bagaimana salju gitu, yang dekat ya dengan senimannya gitu. Kemudian juga sebenarnya membawa kita untuk antara realis yang sesuatu yang real dengan sesuatu yang unreal gitu. Kalau kita deketi kita tahu kalau ini adalah bulu-bulu ayam gitu. Jadi ini tuh buatan tapi secara sensasi juga masih dapat. Jadi ini karya yang terus bergerak ya. Jadi disemburkan angin, dia akan menempel, kemudian jatuh lagi. Ini karyanya Daniel Wurzel, Sine Wave judulnya. Jadi dia menggunakan kipas-kipas angin ini untuk membuat tarian kain gitu, untuk menciptakan space tersendiri. Ini karyanya Troma Rama. Jadi kalau kenapa karya ini kemudian dua-duanya saya dekatkan gitu ya. Kalau karya ini pengen menunjukkan kekuatan angin gitu yang membuat ini bisa bergerak, tinggal kita mengatur mana yang nyala dulu, mana yang mati kemudian gitu untuk membuat gerak. Anginnya terlihat dari pergerakan kain ini gitu. Sedangkan karya ini karya hyperrealis sebenarnya. Jadi buku ini halaman-halamannya kebuka seperti ketiup kipas. Kipas anginnya ada di TV ini gitu dan dia nyala. Jadi hembusan angin kipas ini akan membuka lembaran buku, tapi nggak ada angin di sini. Itu soal ada dan tiada jadinya gitu ya. Jadi kita juga tahu kalau udara itu ada, tapi kita juga nggak bisa lihat gitu. Tapi dia ada. Nah ini karya hyperrealis ini mencoba apa membuat bahasanya apa ya kayak ya bermain-main dengan kita mengimajinasikan ada angin yang menyembur dari kipas angin ini untuk meniup buku tersebut gitu. Sama ini kain juga ikut ketiup angin. Oke, berikutnya tanah. Ini karyanya Santiago Sierra. Dia langsung membawa sangat banyak sekali lumpur ke dalam ruang galeri untuk kemudian eh, memenuhi ruangan itu dengan kotornya, dengan apa nggak enaknya gitu ya. Ini sebenarnya dia mengkritik tentang eh, bagaimana waktu itu sebuah sungai kayaknya mengalami pendangkalan kemudian pengen diperdalam gitu kemudian banyak sekali pekerja yang dibayar murah waktu itu untuk menggali sungai tersebut agar lebih dalam dan buangan lumpurnya ditaruh di pinggir gitu. Nah, itu yang kemudian dia coba bawa kembali. Karyanya dia yang di tahun 2005 ini kemudian menginspirasi Balenciaga untuk meminta dia mendesain catwalk fashion show dengan menggunakan lumpur. Ini tahun 2023. Orang yang sama. Jadi gara-gara karyanya di 2005 itu fashion show Balenciaga 2023 juga pengen menggunakan lumpur. Karena waktu itu di fashion show-nya Balenciaga, series pakaian yang eh, di apa? Yang di fashion show kan itu fashion fashion pekerja gitu. Jadi labor labor fashion style gitu. Ini karyanya Olafur Eliasson, hampir sama seperti yang lumpur tadi, cuma ini membawa elemen alam, sungai dan batu-batuan gitu, ditata ulang di ruangan galeri. Sama dengan konsep disposisi yang tadi dia bawa dengan alga hijau tadi ya. Jadi mencoba
memindahkan konteks yang harusnya di alam menjadi di ruang galeri, tapi sebenarnya kaitannya dengan hal-hal yang dipaksakan gitu. Tinggal bagaimana kita justru eh, menggunakan persepsi masing-masing gitu ya. Ada yang melihatnya, wah ini sesuatu yang tidak pantas, atau bagi beberapa orang justru ini kesempatan untuk menikmati alam tapi dalam tempat yang sangat safe, dalam tempat yang sangat terkontrol gitu. Beberapa orang mungkin tidak punya keinginan untuk pergi ke alam liar, justru karya seperti ini adalah kesempatan bagi mereka untuk bisa lebih lama gitu dengan alam. Ini karyanya Anies Kapoor, judulnya Destierro. Ini adalah tentang bagaimana kalau ini secara material tanah, gundukan ini bisa digeser-geser oleh si traktor biru ini gitu. Tapi dia menggunakan warna merah dan biru itu untuk membuat lian ya antara minoritas dan mayoritas gitu. Jadi minoritas punya power untuk menggeser-geser kedudukan mayoritas. Ini karya seni yang kemarin di Venice Biennale di Lithuania Pavilion, judulnya Sun and Sea. Ya ini karya seni instalasi tapi semi performance juga. Jadi berbicaranya tentang climate change gitu ya. Bagaimana kemudian membayangkan bagaimana di masa depan kita mungkin tidak bisa menikmati pantai di luar lagi karena polusi dan macam, sehingga kita ciptakan pantai-pantai di dalam rumah. Ini karyanya Lee Ufan. Eh, Dia salah satu seniman gerakan seniman Monoha di Jepang ya, yang melihat material apa adanya gitu. Jadi di sini dia perlihatkan kalau batu itu berat dan itu bisa memecahkan kaca gitu. Ya, sesimpel itu sebenarnya. Batu itu berat dan kalau batu ditaruh di atas kaca itu bisa pecah gitu. Nah, ketika kita berbicara material sebenarnya di dunia seni rupa itu ada dua gerakan gitu ya, di barat dan di timur, hampir bersamaan di akhir 60-an dan di awal 70-an gitu. Di barat itu di Italia nama gerakannya Arte Povera atau seni miskin gitu. Sedangkan yang di Jepang di bagian timur itu ada Monoha. Monoha itu kalau ditranslate School of Thing. Nanti saya akan perlihatkan Arte Povera dulu, kemudian setelah itu yang karya-karya seniman Monoha. Ini mereka sangat concern tentang materiality gitu ya. Ini karyanya Mario Mers, judulnya Lingotto. Eh, jadi ini adalah ranting-ranting bekas yang ada di sekitar rumahnya dia. Sedangkan ini adalah eh, apa batangan emas gitu yang ditaruh di dalam kayu. Sebenarnya dia hanya ingin memperlihatkan kontras tentang sesuatu yang mahal dengan sesuatu yang murah gitu. Soal persepsi itu. Nah ini karyanya Giuseppe Pennone. Ini adalah kulit-kulit hewan yang kemudian dikeringkan dan dikasih wax gitu ya, ada minyaknya. Bentuknya jadinya seperti kulit pohon. Dan ini adalah marble putih. Di Italia waktu itu patung-patung cenderung pakai marble putih untuk status atau untuk jadi sesuatu yang mahal itu marble putih gitu. Nah dia kombinasikan marble putih dengan kayu aja, kemudian dengan kulit binatang gitu, eh, untuk jadi satu instalasi. Kemudian dia tidak lagi bicara yang ini lebih mahal dari ini lebih murah dari ini.
ini adalah satu kesatuan yang indah gitu. Maksudnya dua-duanya punya tekstur, orang bisa rasakan pakai kaki yang untuk marble-nya. Jadi ini memang tidak rata gitu ya. Kemudian orang juga bisa rasakan pegang ini kulit-kulit ini gitu. Ada sisa jejak manusia gitu di marble-marble ini karena ketika semakin banyak diinjak orang, marble putih itu juga akan meninggalkan bekas gitu ya, daki gitu, karena nggak pakai sepatu. Kemudian wax yang ada di kulit yang di dinding ini akan membekas di tangan orang-orang yang menyentuh karya ini gitu. Jadi sebenarnya seniman ini pengen membawa sensasi tentang ketidakabadian juga gitu, tentang sesuatu yang mewah itu bisa jadi tidak lagi mewah, sesuatu yang pernah disentuh bisa jadi ada bekas gitu. Jadi kalau ini dipegang tangannya itu masih ada bekas minyak-minyaknya itu loh. Ini karya instalasinya Janis Kounelis. Dia salah satu perupa dari Arte Povera juga. Ini adalah plat besi yang kemudian diikatkan karung gitu. Udah gitu. Maksudnya eh, mau dibilang ini eh, apa bahan murah atau apa terserah gitu dia eh, sebenarnya kan akhirnya membolak-balikan logika tentang sesuatu yang prestis atau sesuatu yang tidak prestis gitu. Jadi Arte Povera waktu itu mencoba mempertanyakan ulang soal itu gitu. Sebenarnya juga mungkin ya kalau teman-teman nanti di dunia kerja gitu ya, kalau pengalaman saya kemarin di landscape gitu, kadang tuh pusing tuh milih material karena klien kadang kalau ditawarin nanti lantainya pakai granit yang ini Pak gitu. Wah, kelihatan murah itu Mas gitu. Pengennya yang granit yang tipe ini atau pakai marmer gitu lantainya, tapi budget nggak cukup ya kayak gitulah. Pada akhirnya material itu kita sendiri yang menilai mana yang mahal, mana yang murah gitu. Nah, itu terjadi sampai di dunia kerja di arsitek juga ya, pemilihan material itu dan itu kadang selalu menjadi dilema yang coba dilawan oleh beberapa arsitek juga kayaknya. Bagaimana membuat material yang biasanya terlihat murah tapi tinggal cara menyajikannya dia bisa jadi naik kelas gitu ceritanya. Ini karyanya Michelangelo Pistoletto. Jadi di tahun-tahun 60-an itu patung harus marmer putih gitu. Eh, Pokoknya patung tuh marmer putih gitu. Nah, seniman-seniman Arte Povera ini mencoba mencoba menggerus menggerus stereotip itu gitu dengan rata-rata juga patung di sana itu kan telanjang ya. Telanjang, kalaupun ada kain kayaknya dipegang. Nah, ini seperti patungnya sedang memilih baju gitu. Dia mau pakai baju yang mana gitu. Eh, Sebenarnya itu kayak anekdot gitu ya, kayak kayak memparodikan eh, atau mempertanyakan ulang kenapa patung-patung di Roma atau di Itali selalu dengan marble putih, perempuan telanjang atau laki-laki telanjang gitu, ataupun kalaupun pakai baju hanya selembar kain atau apa gitu. Nah, pada saatnya itu dipelajari sebagai sejarah seni rupa, mereka sedang apa ya? Jenis patung seperti itu kenapa hadir waktu itu sedang membanggakan tubuh ya. Jadi tubuh yang sempurna itu seperti ini gitu. Jadi patung-patung pada zaman dulu dibuat dengan tubuh-tubuh yang sedikit telanjang itu sebenarnya untuk menunjukkan tentang sesuatu yang ideal dan tidak ideal gitu. Nah, dengan oleh seniman Arte Povera yang namanya Michelangelo Pistoletto ini dibuat seolah-olah sedang milih baju gitu. Dan material tumpukan baju kemudian diterima menjadi eh, karya seni gitu. Ini juga tidak biasanya orang membuat patung pada saat itu atau masih mungkin sampai sekarang gitu dengan bahan segar. Jadi ya sempat kemarin viral nggak tahu sampai ke teman-teman juga atau enggak yang pisang dilakban di dinding gitu ya sebagai karya seni gitu.
Nah itu sebenarnya sudah mulai ada sejak tahun 60-an ya, karya-karya yang menggunakan bahan yang segar kemudian lama-lama akan melapuk gitu. Eh, Karya ini terus direplika ya. Awalnya tahun 68 tapi setiap kali akan dipamerkan tentu saja sawinya akan diperbarui gitu. Ini yang di dunia bagian timur di akhir 60-an dan di awal 70-an juga ada sekelompok seniman di Jepang yang juga mencoba merubah stereotip pengertian tentang karya seni dengan material-material sehari-hari gitu. Ini karyanya Jiro Takamatsu, tangga, terpal, jaring gitu ya. Tangga itu dikasih bata di bawahnya dimiringin, ini adalah sculpture gitu. Sangat-sangat menolak pengertian patung yang mewah yang sangat perfect. Tangga itu ya patung gitu. Eh, Terpal itu kalau ditarik dikit tengah itu juga bisa jadi patung gitu. Mereka mempertanyakan ulang tentang stereotip bahan atau material yang pantas atau material yang tidak pantas. Itu menurut siapa ini pantas, menurut siapa ini tidak pantas gitu. Dan sebenarnya eksplorasi seperti ini yang kemudian juga mungkin di teman-teman arsitek juga menarik sebenarnya kalau kalau kemudian nanti kaitannya dengan bahan ya. Ini karyanya Liu Fan. eh, Dia membuat sebuah instalasi atau patung pasir dan eh, batang-batang besi. Ini karyanya Nobuo Sekine. Jadi dia men apa ya? me- Mempresentasikan sifat-sifat bahan gitu. Jadi ini tuh air, tapi karena air itu ngikut bentuk dari wadahnya gitu, ya dia jadinya seperti terlihat seperti kotak, terlihat seperti tabung gitu. Tapi ini air loh gitu. Ini dia bicara soal kulit yang ada kerut-kerutnya gitu. Jadi sifat-sifat dari bahan itu sendiri. Kemudian tanah dia coba bikin lubang yang sama ukurannya dengan tabung yang dibawa keluar itu. Jadi seolah-olah ini digali kemudian di apa pindahkan begitu saja. Ini karyanya Kishio Suga. Jadi muncullah kemudian karya-karya instalasi yang menggunakan bahan-bahan yang sangat-sangat sehari-hari gitu. Tapi dia juga memperlihatkan kemungkinan bahan gitu. Jadi plastik itu ya plastik gitu. Dia lentur, dia punya kerut, dia bergelombang gitu. Eh, dia bisa ditahan dengan batu gitu, tapi ini sangat ringkih. Kalau ada angin juga dia akan bergetar gitu ya. Eh, Plastik adalah plastik gitu. Jadi Monoha itu kepanjangannya school apa sorry. Monoha itu translate-nya kalau bahasa Inggris school of thing, bahasa Indonesianya sekolah benda-benda gitu ya. Jadi mereka mencoba membuat tawaran yang membuat kita melihat ulang sifat dasar atau sifat aslinya sebuah material gitu dan kita hargai atau kita eksplorasi itu ke dalam sebuah karya seni. Ini karyanya Enokura. Dia menggunakan tirai, kemudian kanvas yang dilukis gitu. Dia mempermainkan apa yang biasanya space gitu ya, kayak jendela di ujung sana, kemudian persepsinya dirubah menjadi sesuatu yang bisa ditutup untuk tidak dilihatkan, kemudian juga bisa dibuka kalau mau ngintip gitu. Jadi ini tentang sesuatu yang bisa disembunyikan, sesuatu yang bisa dilihat. Berikutnya ini beberapa kumpulan karya-karya instalasi yang menggunakan medium-medium yang sudah sangat beragam. Jadi kalau tadi Arte Povera tadi itu bicara soal benda-benda yang dinaikkan kelasnya gitu ya
Karena kenapa sih gitu ya, atau Povera itu mempertanyakan kenapa sih kemudian kita membuat segregasi yang ini murah, yang ini mahal, yang ini pantas, ini tidak pantas gitu. Nah, sedangkan Monoha mempertanyakan, bukan mempertanyakan, mereka menampilkan material apa adanya gitu. Jadi tidak harus disembunyikan lah, plastik ya plastik gitu, terpal ya terpal gitu. Tidak harus kita rubah-rubah bentuknya gitu. Mungkin kalau di arsitektur itu seperti yang sempat ini ya, sempat tren gitu, tema tema bangunan industrial gitu ya, yang semen tidak dicat lagi gitu, apa adanya semen ya semen dengan warnanya seperti itu. Kabel ya dilihatin kabel ngalir gitu ya. Jadi kalau ditarik ke sejarahnya itu dimunculkan sejak tahun 60-an dan 70-an gitu. Ini contoh-contoh lain, saya sebut bagian ini sebagai other matter gitu ya, material-material lain. Ini senimannya Hiroshi Fuji membuat instalasi dari mainan-mainan, jumlahnya sangat banyak, kemudian ditata ulang oleh dia untuk menciptakan sensasi lebih monumental gitu. Jadi ada ingatan masa kecil di sana, tapi juga ini sesuatu yang lebih monumental gitu. Ini karyanya Chiharu Shiota. Tahun lalu atau 2 tahun yang lalu dia berpameran tunggal di Museum Macan. Mungkin kalau ada teman-teman yang pas ke Museum Macan tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Ini gantungan kunci, kemudian benang-benang merah dan perahu bekas gitu. Eh, Abstrak sebenarnya. Jadi memori yang dimunculkan itu tergantung yang melihat gitu ya. Kemudian ini ada karyanya dari tim lab eh, tahun 2019. Jadi sudah sedikit futuristik gitu, menggunakan LED dan image-image yang apa eh, berbau fantasi gitu ya, atau outer space. Tapi ini sebenarnya mereka tetap memimik alam ya. Jadi ini fenomena-fenomena alam seperti petir, seperti daun jatuh atau eh, daun apa bunga pecah apa kalau bertunas mau ini bunga mekar yang serbuk sarinya terbang gitulah ya. Jadi kemudian mereka tampilkan dengan apa bentuk-bentuk megalit gitu seperti batu. Ini karya dari Sun Yuan dan Peng Yu di Venice Biennale tahun nah ini sebenarnya eh, seperti hewan dalam kandang gitu. Jadi tapi ini robot. Jadi dia berusaha selalu membersihkan cairan merah ini ke dia, tapi balik kembali lagi. Jadi sebuah proses yang berulang-ulang gitu. Kasihan ngelihatnya sebenarnya kalau ini karena dia kayak dipaksa untuk kerja terus atau dipaksa ini tapi ya itu judulnya Can't Help Myself, dia nggak saya selesai, dia nggak bisa menyelesaikannya sendiri. Itu kuasa manusia terhadap robot atau ya seperti ini ya labor ya, buruh-buruh gitu. Ini karyanya Jompet Kuswidananto, judulnya Terang Bulan. Eh, Dia menggunakan piano pecah dan lampu-lampu chandelier yang jatuh gitu. Kalau inspirasinya dia sebenarnya karena dia ini ya dekat dengan teater, teater garasi. Ada bagian akhir dari pertunjukan Phantom of the Opera itu adalah salah satu aktor menjatuhkan chandelier yang ada di ruang teater. Itu sebagai kudeta terhadap sebuah pertunjukan Phantom of the Opera gitu. Jadi begitu lampu chandeliernya itu jatuh, pertunjukan teaternya juga selesai. Nah, itu tuh seperti kudeta
oleh aktor terhadap pertunjukan teaternya sendiri. Oleh Jompet itu digunakan untuk mengkritik bagaimana elit-elit dijatuhkan gitu. Kudeta bisa terjadi dengan cara ini simbol lah, simbol menjatuhkan yang elit gitu. Berikutnya ini karyanya Yuko Mohri, eh, sangat-sangat menggunakan hal-hal yang biasa gitu ya, galon air, selang-selang, kemudian ada ember, ini tetesan air. Pertanyaan senimannya sebenarnya simpel, apa yang lebih penting, seni atau hidup gitu. Nah, ini adalah sebuah siklus hidup. Jadi bagaimana air tetesan ini kemudian ditampung kembali, kemudian dialirkan kembali seperti sebuah siklus. Justru siklus itu yang menurut dia penting gitu. Uh, Kehadiran benda-benda sehari-hari ini ya sebenarnya itu yang mensupport hidup kita juga gitu. Jadi kenapa kemudian kita lebih misalnya gitu ya ada patung atau lukisan itu lebih kita hargai untuk dipajang, padahal galon ini ya yang sehari-hari kita perlukan gitu untuk kita minum atau apa gitu. Jadi lagi-lagi mempertanyakan itu. Ini karya tahun 2022. Eh, Terakhir ini karya pameran tunggal saya di Salihara tahun ini, kemarin bulan Mei. Satu instalasi masif gitu ya di Salihara di Jakarta. Eh, ada banyak layering dalam karya ini tentang bagaimana karya ini sebenarnya saya selalu pakai gitu ya untuk menyampaikan sesuatu sebenarnya karena sifat universal dari kursi dan material kayu itu sendiri gitu. Eh, saya menggunakan tubuh kursi untuk merepresentasikan tubuh manusia tanpa gender, tanpa suku, tanpa ras gitu. Jadi ini seperti dua orang yang sedang bersandar tapi juga entah itu laki-laki dan perempuan atau laki-laki atau dia tidak tahu juga ini suku apa. Jadi ini sebenarnya kritik saya terhadap patung yang kemudian sangat jelas memperlihatkan eh, wajah patung yang dibuat oleh orang barat, ya wajahnya barat gitu. Kemudian kalau patung-patung dari Asia wajahnya Asia gitu. Kemudian kadang ada patung yang gemuk, ada patung yang kurus gitu. Sebenarnya karya seni atau karya instalasi yang kemudian saya pilih itu tanpa wajah, tanpa gender, jadi lebih universal untuk menyampaikan pesan tentang gestur manusia gitu. Nah, kemudian kayu itu juga material yang saya pilih karena dia bisa berada di antara keduanya gitu. Dia sangat universal sebenarnya. Kayu itu sering kita temui di rumah-rumah di kampung. Tapi dia juga material yang cukup mahal gitu. Untuk kadang kalau orang bangun rumah sekarang kalau harus pakai bahan kayu gitu langsung wah udah semen aja lah gitu. Kayu itu mahal. Kayu itu bisa murah, bisa mahal gitu. Dia hanya tinggal butuh konteks gitu. Kadang jadi karya ini saya bikin sebenarnya dari limbah kayu yang saya kumpulkan dari dua apa tiga workshop furniture di Jogja. Jadi ini potongan-potongan kecil gitu ya. Jadi kayak tangannya ini sebenarnya sisa-sisa potongan yang memang ya udah apa adanya sisa potongan orang bikin lemari gitu. Kebetulan beberapa teman saya punya workshop furniture gitu. Kemudian kalau yang ini itu dari bongkaran rumah di pojok Bugisan sini utaranya SMSR. Jadi rumah limasan lawas dibongkar, kayunya saya beli untuk saya bikin karya patung ini gitu. Nah itu tadi sifat material kayu yang dia bisa berubah gitu sesuai konteks. Dia bisa sesuatu yang murah, dia bisa sesuatu yang tidak terpakai akan lapuk, tapi dia juga bisa dinaikkan kelasnya gitu. Itu juga kenapa kayaknya koleksi rumah joglo atau limasan masih berlangsung sampai sekarang ya. Jadi termasuk di kota gede itu kalau ada orang yang mau jual joglo kayaknya banyak yang mau itu joglo-joglo kota gede. Tapi itu kayu lawas.
Ya kayu lawas lebih mahal biasanya. Itu. Terima kasih.